Kehidupan manusia di bumi ini tidak bisa dilepaskan dari waktu. Waktu adalah sebuah elemen alam yang tak terlihat, tapi bisa dirasakan. Sejak zaman dulu, waktu menjadi bagian yang sangat lekat bagi hidup kita. Namun dalam sains, membahas soal waktu akan menjadi persoalan yang sangat panjang dan melelahkan karena waktu tak sekadar berisi detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahun. Lebih dari itu, waktu dalam sains dapat dikorelasikan dengan keberadaan ruang dan gravitasi di alam sekitar kita. Itu sebabnya kalau bicara soal waktu, kita juga bakal membahas banyak hal yang mungkin terdengar absurd dalam sains. Masih penasaran tentang konsep waktu? Yuk simak video ini sampai habis. Waktu merupakan sesuatu yang relatif dan tidak akan sama meskipun ia bergerak di dalam hukum fisika yang sama. Jika kamu melakukan hal yang tidak disukai, kamu akan merasa bahwa waktu itu sangat lambat berjalan. Sebaliknya, ketika melakukan banyak hal yang disukai, kamu akan merasakan bahwa waktu sangat cepat berjalan. Dalam sains, hal macam ini masih terlalu sederhana untuk dibahas. Faktanya, dalam teori relativitas Einstein, waktu betul-betul bisa diukur secara relatif. Ada bukti mengenai hal ini, seperti astronaut yang bekerja di luar angkasa yang akan mengalami penuaan yang lebih lama ketimbang orang-orang di bumi. Bahkan jika kita sanggup berada di wahana yang meluncur nyaris dengan kecepatan cahaya, kamu akan mendapati lingkungan di sekitarmu akan menjadi puluhan tahun lebih tua ketimbang dirimu sendiri. Ini yang dinamakan dengan melompat ke masa depan. Menurut teori relativitas, laju dari waktu sangat bergantung pada kerangka acuan kita. Seperti diulas dalam American Museum of Natural History. Jika ada dua pengamat pada waktu yang bersamaan, mereka bisa merasakan dan menyimpulkan hasil yang berbeda. Tunggu dulu, jika kita bisa melihat masa lalu secara nyata? Sepertinya itu mustahil untuk dilakukan. Bukankah kita hanya bisa melihat masa lalu melalui rekaman digital atau jejak-jejak yang ditinggalkan oleh orang zaman dulu? Sekarang mari coba pandangi saja bintang pada malam hari dan ketika kamu melakukannya, berarti kamu sudah bisa melihat masa lalu secara nyata. Karena pancaran cahaya bintang yang terang di langit malam, merupakan ledakan dari sebuah bintang yang sudah terjadi sejak ribuan, jutaan, atau miliaran tahun lalu. Indahnya cahaya bintang di langit malam menunjukkan bahwa kita dapat melihat masa lalu secara nyata. Semua bintang tersebut adalah cahaya asli dari ledakan bintang purba yang terjadi jauh pada masa lalu. Dari manakah waktu berasal? Barangkali hal ini masih menjadi salah satu pertanyaan terbesar saat ini. Sebetulnya, waktu sudah ada sejak 13,8 miliar tahun lalu pada saat letusan Big Bang atau ledakan dahsyat terjadi di alam semesta. Ditulis dalam University of Cambridge, nenek moyang kita sekitar 30.000 tahun lalu, mereka sudah mengenal waktu dari cara melihat pergerakan teratur pada alam semesta. Lalu, konsep waktu pun makin kompleks dan berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Masalahnya, bagaimana jika alam semesta kita tidak memiliki permulaan? Bagaimana jika jagat raya ini bersifat abadi? Jika hal ini yang terjadi, konsep waktu bisa berubah total dan mungkin bakal makin sulit untuk dipahami. Untuk mengetahui dari mana asal mula waktu, manusia harus tahu dari mana alam semesta ini terbentuk di titik awalnya. Kalau waktu dianggap nyata dan ada secara fisik, ia pun dapat melengkung ketika gaya gravitasi mendukungnya. Seperti dijelaskan dalam laman West Texas A&M University, waktu yang fleksibel bisa melebar, melambat, dan menjadi cepat tergantung bagaimana kekuatan gravitasi dan massa. Dalam beberapa teori sains, dilatasi waktu dapat terjadi akibat keberadaan objek yang memiliki massa sangat besar sehingga menimbulkan gaya gravitasi yang begitu masif. Hal ini mungkin cukup sulit dibayangkan, tapi sebenarnya masih masuk akal ketika mencernanya dengan teori mekanika kuantum.
atau cabang dasar fisika yang digunakan untuk menjelaskan sistem atom dan subatom yang pernah dikembangkan oleh Max Planck pada 1900. Jadi, waktu di bumi tentu saja sangat berbeda dengan waktu yang ada di planet lain. Bumi memiliki kekuatan gravitasi 9,8 ms². Adapun, planet seperti Jupiter, punya gaya gravitasi yang lebih besar yaitu pada angka 24,79 ms². Selisih ini bisa menyebabkan perbedaan sudut pandang. Di Jupiter akan merasa waktu normal, sedangkan pengamat di bumi memandang waktu di Jupiter itu lebih lambat. Bagaimana jika seandainya selama ini konsep waktu hanyalah hal absurd dan fiktif semata? Dengan kata lain, ada kemungkinan bahwa waktu merupakan elemen yang dihasilkan dari imajinasi kita. Dilansir Space, waktu sudah menjadi konsep yang kontroversial di dunia sains. Ia tidak tampak seperti objek fisik lainnya, tapi bisa dirasakan bahkan dapat dijadikan acuan dalam setiap rumusan sains. Bahkan, Profesor Hugh Price dari Universitas Cambridge pernah menyatakan bahwa waktu itu bersifat delusional. Menurutnya, alih-alih bersifat fisik dan dapat diukur, waktu lebih dikaitkan dengan kondisi mental manusia. Ruang itu memang nyata karena dapat diukur secara fisik yang menghasilkan sebuah ukuran dimensi. Namun, waktu sejatinya tidak bisa diukur secara fisik sehingga ia dipisahkan dari konsep dimensi. Jika ada banyak ilmuwan yang memasukkan waktu sebagai bagian penting dalam teori fisika, di sisi lain ada ilmuwan yang menganggap waktu hanyalah ilusi dari pikiran manusia. Adanya pergerakan di alam hanyalah sebagai perubahan alami biasa, seperti siklus kimiawi makhluk hidup menjadi tua dan mati. Jadi, bagaimana menurutmu? Konsep waktu dalam sains memang terkesan ruwet dan memusingkan juga ya. Namun, terlepas dari itu semua, semoga artikel ini dapat memberi wawasan baru tentang sains.